Jadi sebuah tas terbuka. Setelahnya semua penghapus berdiri. Mereka semua ingin dipilih oleh tuannya. Tetapi ternyata, sebuah penghapus baru dilemparkan ke bawah. Dia pun menyapa semua orang dengan ramah. Tetapi semua penghapus tidak menyukainya. Kecuali si penghapus biru ini. Di situ si penghapus baru mencoba berjabat tangan dengan penghapus persegi. Tetapi penghapus persegi menepis tangannya. Tiba-tiba aja, tas tuannya terbuka. Penghapus persegi mendorong penghapus baru untuk menjauh. Di situ penghapus baru pun bingung melihatnya. Lalu tuannya mengambil si penghapus yang baru. Penghapus persegi sangat marah. Sekembalinya, dia menemukan penghapus persegi menyambutnya. Lalu penghapus besar muncul di belakangnya. Kemudian menggosoknya ke tanah. Penghapus baru meminta bantuan kepada si penghapus biru, tetapi dia malah menertawakannya. Segera penghapus baru menjadi usang. Si penghapus persegi dipilih oleh tuannya. Tetapi itu tidak bertahan lama, karena ada penghapus baru yang datang. Jadi di dunia ini, status seseorang diukur dari panjang kumisnya. Semakin panjang kumisnya, semakin dia dihormati oleh orang lain. Seperti pria berkumis panjang ini, yang menjadi pusat perhatian, karena mempunyai kumis yang panjang. Tak berapa lama, datanglah pria gemuk dengan kumis yang tebal dan juga panjang, memancing persaingan di antara mereka. Kedua pria itu mulai bertarung menggunakan kumisnya, saling mengejek dan menggerakkan kumis yang tak biasa. Kemudian pertarungan memuncak, ketika mereka mengeluarkan jurus pamungkas, menyebabkan kumis mereka tumbuh lebih panjang, terlibat dalam pertarungan hebat. Hingga akhirnya, kumis mereka pun saling melilit dan menjadi kusut. Di situ mereka pun menyadari bahwa mereka saling terikat. Bahkan mulut mereka saling menempel. Lalu untuk bisa melepaskan lilitan kumisnya, seseorang pun datang menawarkan sebuah gunting untuk memotong kumis mereka yang kusut. Jadi sekelompok jamur ini hidup di dalam gudang. Dan di dalam gudang itu terdapat sebuah jamur merah yang dikucilkan karena bentuknya yang berbeda. Namun, jamur merah akhirnya menemukan seorang teman, yaitu jamur biru yang berada di pojokan. Mereka menjadi teman dekat lalu bersama-sama merencanakan pelariannya dari dalam gudang. Di situ jamur merah pun menggunakan kepala jamur biru sebagai pijakannya untuk naik ke jendela. Tetapi kemudian mereka menyadari kalau hanya satu dari mereka yang bisa keluar dari sana. Dengan perasaan sedih, jamur merah memutuskan untuk melompat turun dari jendela. Di luar sana, dia merasa bebas dan bisa bertemu dengan sekelompok jamur seperti dirinya. Namun, dia tetap merasa sedih dengan jamur biru yang telah dia tinggalkan di dalam gudang. Saat itu, si jamur biru duduk dengan sedih, sendirian di dekat jendela. Namun dia pun bahagia saat tiba-tiba aja si jamur merah muncul di ambang jendela. Sampai akhirnya si jamur merah mengajaknya untuk keluar dari sana. Jadi dua kereta gantung ini sedang jatuh cinta. Mereka pun sering sarapan bareng dan bermain setiap harinya, sampai bertahun-tahun lamanya. Namun, suatu hari, ketika kereta gantung nomor 2 datang untuk bertemu dengan nomor 1, dia menemukan kereta gantung lain di sana. Nomor 2 panik dan mencari nomor 1 di seluruh lapangan salju. Bahkan dia pun memasang poster barang hilang. Tapi tetap aja belum ketemu. Sampai akhirnya, saat dia terbangun, dia berada di tempat pembuangan barang bekas. Di situ mereka pun hanya sempat berpelukan sebelum dimasukkan ke dalam mesin penghancur. Saat mesin mulai bekerja, tiba-tiba mesin berhenti. Ternyata, seorang pekerja yang sudah lama bekerja di sana menganggap kereta gantung itu sebagai bagian dari hidupnya dulu saat dia masih kecil. Dan akhirnya, oleh pria itu, kedua kereta gantung tersebut ditaruh ke suatu tempat, saling berdampingan, biar tak terpisahkan lagi. Jadi nenek tua ini berencana pergi ke sebuah pantai sendirian. Namun di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita asing yang terus mengikutinya. Nenek tua itu merasa takut karena tidak mengenal wanita tersebut. Kemudian, sebuah truk datang dan memisahkan mereka. Nenek tua itu mengambil kesempatan untuk bersembunyi di dalam sebuah kereta. Setelah melihat-lihat keluar jendela, akhirnya nenek tua itu pun tertidur. Namun saat terbangun, dia menyadari bahwa kepalanya telah hilang, dan wanita asing yang mengikutinya sebelumnya sudah duduk di sampingnya. Merasa ketakutan, nenek tua itu menyadari kalau kepalanya telah masuk ke laut dan tumbuh di atas seekor ikan. Nenek tua itu berusaha mengejar ikan tersebut dengan mencoba melompat keluar pintu kereta. Namun wanita itu menariknya kembali dan menyadarkannya. Di situ nenek tua itu pun sadar. Jadi ternyata nenek tua ini mengidap penyakit lupa ingatan, dan wanita asing itu adalah putrinya yang selalu menjaganya.